Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hendaknya dia melihat dari kesalahan yang telah dia perbuat dari sisi-sisi yang positif. Kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya hendaknya menjadi sebab lahirnya amalan-amalan kebaikan. Tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan terwujud sikap taubat dari seorang hamba. Tanpa ada kesalahan, seorang hamba tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Maka kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba sesungguhnya adalah jalan kebaikan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat seorang hamba adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh syaitan dan bala tentaranya. Seorang hamba yang terjatuh dalam kesalahan dan dosa, mulanya syaitan senang dan berbahagia. Akan tetapi ketika hamba tersebut kemudian dengan kesalahannya justru menyadari akan arti kekurangan dan kelemahan dirinya, kemudian dengan sebab kesalahan yang telah dia perbuat, dia segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ganti dengan hal-hal yang baik, maka hal ini menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh syaitan. Oleh karenanya, ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Bertaubat hukumnya wajib dari setiap bentuk dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adami falaha thalathatu syurut. Apabila kesalahan itu maksiat yang dia kerjakan terkait antara dia sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik dan tidak terkait dengan hak manusia, maka taubat yang dia lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, an yuqli'a 'anil maksiyah. Yang pertama, dia segera berhenti dari maksiat tersebut. Wa tsani an yandama 'ala fi'liha. Yang kedua, dia menyesali perbuatan salah tersebut. Wa tsalits, yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan itu.
fa in faqada ahad ats-tsalatsa lam tasihha taubatuhu. Apabila salah satu dari 3 syarat di atas tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak dianggap sah. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat yang disebutkan para ulama ini diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba tidak boleh bermain-main dalam taubatnya. Seorang hamba tidak boleh bersembunyi di dalam tameng taubat, tetapi pada saat yang sama dia pun memiliki keinginan yang kuat atau masih ada dalam keinginan hatinya untuk mengulangi kembali perbuatan salah itu. Maka para ulama menjelaskan ketiga syarat ini agar seorang hamba benar-benar mampu mewujudkan taubat yang benar. Yang pertama, seperti yang disebutkan tadi, dia segera berhenti meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Yang kedua, benar-benar dia sesali kesalahan itu. Yang ketiga, dia berusaha bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Seandainya ketiga syarat ini telah dia penuhi, telah dia usahakan, namun pada suatu saat dia kembali tergoda melakukan kesalahan yang sama, kemudian setelah itu dia bertaubat lagi dengan 3 syarat yang terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala pun masih tetap memberikan maghfirah dan ampunan untuknya. Syarat yang pertama tadi, dia segera menghentikan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia sesali kesalahan tersebut. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ketika dia melakukan kesalahan itu dan 3 syarat ini terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Namun seperti yang saya katakan tadi, jika suatu saat nanti kembali dia terjatuh dalam kesalahan yang sama, kemudian setelah dia terjatuh dalam kesalahan yang sama pada yang kedua kalinya, kemudian kembali dia bertaubat dengan 3 syarat yang terpenuhi seperti kesalahan dia yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan maghfirah dan ampunan untuknya. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan di dalam sahihnya sebuah hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan aznaba 'abdun dzanban faqala Allahumma ighfirli dzanbi. Seorang hamba telah jatuh dalam satu perbuatan dosa. Kemudian hamba tersebut berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dzanbin fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala mengatakan, hambaku telah berbuat dosa. Dia menyadari, meyakini bahwa dia memiliki Rabb yang selalu memberikan ampun pada dosa yang diperbuat. Dia pun menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menyiksa dan menghukum dirinya dengan dosa yang telah dia perbuat. Tsumma 'ada fa aznaba fa qala ay rabbi ighfirli dzanbi. Kemudian setelah dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terulang lagi. Tanpa sedikit pun dia memiliki keinginan yang tersisa. Oh, besok saya kerjakan lagi. Itu semua sudah tertutup. Saya berbuat dosa, bertaubat, 3 syarat terpenuhi, tanpa ada sedikit pun menyisakan dalam hati keinginan buruk. Besok akan diulang lagi. Tapi ternyata terulang kembali. Lalu bertaubat lagi. Terus seperti ini. Sampai berkali-kali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
aznaba 'abdi dhanbin fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidzanbi. Hambaku menyadari, meyakini bahwa dia memiliki Rabb yang memberikan ampun atas dosa yang dia perbuat atau justru menghukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Berbuatlah apa yang engkau mau, sesungguhnya aku telah ampuni dirimu. Hadis ini dipahami salah oleh sebagian dan mengatakan kalau sudah seperti itu berarti perbuatan apa saja boleh kita kerjakan. Bukan. Akan tetapi hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam makna setiap kali kamu berbuat salah, maka mintalah ampun kepada Allah, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadis. Sabda Nabi Muhammad SAW, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Kerjakan apa yang engkau mau, aku akan ampuni kamu. Artinya, setiap kali kamu berbuat salah, mintalah ampun, maghfirah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan untukmu. Artinya, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Berdasarkan dosa, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan merasakan berbagai macam hukuman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada umumnya secara garis besar akibat dari perbuatan dosa yang tidak segera bertaubat darinya adalah dihalangi dari kebaikan-kebaikan dan akan dimudahkan untuk melakukan keburukan demi keburukan. Seorang hamba yang berbuat dosa lalu dia tidak segera bertaubat dari dosa tersebut, maka dia akan terhalang dari rizkinya, menjadi sebab yang menghalangi dia dari rizkinya. Lihat, apa benar ucapan Ustaz? Ternyata banyak orang jahat kaya-kaya, kan begitu. Yang mukmin, yang muslim, yang katanya salafi, ya Allah Ustaz, duh miskin-miskin, fakir-fakir. Katanya kalau senang bertaubat, rizkinya lancar, kan begitu. Kalau sering-sering berbuat dosa, rizkinya akan terhalang. Seperti apa ini? Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu tidak selalu dipahami dalam bentuk materi. Rezeki tidak selalu dalam bentuk materi, uang, harta, gedung, kendaraan. Tidak. Rezeki itu banyak macamnya. Rezeki itu banyak macamnya. Adakah rezeki yang lebih baik dibandingkan keimanan dan keyakinan kita terhadap keimanan tersebut? Tidak ada yang lebih indah daripada rezeki yang seperti ini. Karena kita sendiri pun tidak mengetahui sebenarnya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam bentuk apa saja. Kita tidak mengerti ilmu gaib. Si A misalnya kaya raya, padahal dia kan orang jahat. Siapa yang mengerti seandainya dia tidak berbuat jahat, malah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi rezeki untuknya. Si B misalnya, ini orang miskin, orang fakir. Katanya mukmin muslim akan jadi kaya, rezekinya dilancarkan. Lihat ini si B ini muslim mukmin, kenapa dia fakir, kenapa dia miskin? Barangkali kalau dia tidak beriman, lebih fakir dan lebih miskin lagi. Karena kita percaya dengan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang gemar bertaubat, yang gemar beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan yumdidkum, memberikan untuk kalian berlimpah-limpah nikmat yang tiada terhitung jumlahnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah, mereka selain menjelaskan bahwa syarat bertaubat itu ada 3, mereka menambahkan jika kesalahan itu terkait dengan hak orang lain, maka ada syarat yang keempat, yaitu
an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus bisa membebaskan dirinya dari hak si pemilik yang disalahi tersebut. Misalnya saya berbuat salah kepada si B, dan ini terkait dengan hak si B, maka taubat saya tidak akan sah dan tidak akan sempurna sebelum saya menyelesaikan antara masalah saya dengan dia. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau kesalahan itu dalam bentuk kita mengambil harta milik dia atau yang semisalnya, salah satu syarat sah dan benarnya taubat adalah mengembalikan harta itu kepada si pemiliknya. Maka begitu, na'am barakallahu fikum, begitu berharganya sebuah taubat itu. Begitu berharganya sebuah taubat. Seorang pencuri misalnya, wal iyadu billah, atau seseorang yang berhutang misalnya, atau seseorang yang telah meminta kepercayaan dari temannya untuk ikut menanam modal dalam sebuah usaha jual beli atau menanam saham. Ya, pokoknya dalam usaha ini saya bisa tanamkan modal untuk ikut mengembangkan usaha sebesar 20 juta. Nanti saya dalam sebulan dapat berapa persen? Oh, kalau 20 juta nanti saya beri 7% dari laba bersih keuntungan tiap bulan. Kata si pemberi modal, pembantu modal, ya sudah kalau gitu. Berarti saya tinggal mengirimkan uang 20 juta, kemudian tiap bulan saya terima 7%. Ya, siap? Ya, selesai. Sementara si orang yang memberikan modal ini tidak mengetahui sebenarnya berapakah jumlah perputaran barang, berapakah nilai keuntungan yang dia dapatkan, asal modal percaya. Kirim hari ini sebagai hasil dari bulan pertama, Masya Allah 150 ribu, kan lumayan. 150 ribu. Berhusnudzon, berprasangka baik, padahal sesungguhnya laba yang dia terima lebih besar daripada itu. Artinya dia telah mengambil hak atau harta orang lain. Ketika suatu saat orang yang memutarkan modal tersebut kemudian mendapatkan hidayah atau mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah dia sangka, misalnya mendapatkan musibah, ujian, keluarganya sakit, dia sendiri pun sakit, kemudian dia sadar mungkin apa kesalahan saya, oh iya mungkin hak teman saya tidak saya berikan secara utuh, tidak saya berikan secara sempurna. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dengan jantan, dengan perwira, tidak takut, tidak malu, dia datang ke rumahnya. Akhi, saudaraku, selama ini saya telah menipu kamu. Dalam laporan tiap bulan itu saya tipu kamu. Saya hari ini datang meminta maaf sekaligus memberikan harta uang yang selama ini saya sembunyikan darimu diberikan. Kira-kira dengan hal yang seperti ini, bagi orang yang baik, apakah akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan kebencian? Tidak. Orang yang baik akan menerima uluran tangan saudaranya yang minta maaf. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita juga manusia biasa. Saya juga bisa memaklumi mungkin ini dan itu, sudah nggak apa-apa. Ini sudah kita bagi dua saja. Saya juga tidak pernah berpikir seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita bayangkan kalau dia kemudian pada akhirnya mengetahui pengkhianatan temannya bukan atas pengakuannya, justru dari orang lain. Kamu tahu nggak? Usaha dia itu sebenarnya besar. Kamu ngasih modal dia untuk 20 juta kan tiap bulan dapat 7%. Berapa 7% bulan kemarin? 140 ribu? Oh nggak mungkin. Saya tahu sendiri kok hasilnya lebih daripada itu. Seharusnya kamu dapat 7% itu bukan cuma 150 ribu, sekian. Masa iya? Justru akan menimbulkan kebencian. Tetapi ketika seorang hamba dengan berani datang untuk meminta maaf, maka sesungguhnya hal-hal yang seperti ini justru akan menimbulkan dan menumbuhkan serta menguatkan cinta di antara mereka. Maka yang terpenting, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang terpenting adalah salah satu syarat sah taubat seorang hamba. Jika kesalahan dan kezaliman itu terkait dengan hak orang lain, harus dia selesaikan terlebih dahulu. Apapun beratnya, seperti apapun sulitnya, tetapi dia berusaha untuk mengembalikannya.
Apa yang saya sebut dengan meskipun sulit, meskipun berat? Ketika saya misalnya menggunakan uang milik orang lain tanpa sepengetahuannya, dalam kasus tadi, sampai bertahun-tahun, yang jika ditotal uang yang saya pakai tanpa hak milik orang lain, itu ternyata dalam jumlah yang besar, yang tidak mungkin akan saya kembalikan seutuhnya, jumlah yang besar. Meskipun sulit, tetaplah datang kepada orang tersebut menyatakan, maaf, selama ini saya berbuat salah. Ada sesuatu yang saya sembunyikan selama ini. Sebutkan, saya telah berbuat ini dan itu. Kalau dijumlah mungkin kurang lebih 70 juta. Terus terang, saya merasa bersalah, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Ingin saya selesaikan. Jadi jumlah total uang yang saya pakai, saya markup selama ini, itu 70 juta. Tapi sekarang saya tidak punya uang 70 juta. Silahkan. Apa yang harus saya kerjakan sekarang? Asalkan saya bebas dari beban seperti ini. Orang yang bijak, orang yang baik tentu akan menerima. Ya sudahlah, ya kalau bisa dibayar ya alhamdulillah. Kalau tidak perlu dipikirkan. Atau dipotong setengahnya saja. Atau sudahlah, itu infak dan sedekah dari saya. Nah, kita bisa menjadi orang yang pertama, orang yang siap memberi maaf, orang yang siap memberi maaf. Kita pun siap menjadi orang yang kedua, orang yang mau meminta maaf. Nah, ini kalau terkait dengan harta. Qala wa in kanat hadda qadhafin wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afwah. Kalau itu terkait dengan hukum had karena atas tuduhan dusta, maka ditetapkan dan ditegakkan untuknya, kalau tidak dia meminta maaf. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Tapi kalau kesalahan itu dalam bentuk ghibah, saya menceritakan aib dan kesalahan si A teman saya. Tiap hari yang diceritain si A, terus si A itu begini sih. Kalau ngomong gak bagus, kalau janji selalu dia ingkari ini dan itu, makannya banyak. Begitu misalnya. Diceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dia ceritakan. Hingga suatu saat dia baca hadis Rasulullah SAW atau tafsir ayat yang menjelaskan tentang haramnya ghibah. Hukuman apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang senang berghibah, tersentuh, terketuk hatinya, ingin bertaubat dari dosa ghibah. Maka sebagai bentuk kebenaran dan kejujuran taubatnya adalah dia meminta dihalalkan dari orang yang dia ghibahi. Berat memang. Kayaknya sulit ditemukan zaman-zaman seperti ini. Tiba-tiba ada orang datang, mohon maaf, kemarin saya cerita tentang antum, tentang sifat-sifat antum yang jelek. Pikirannya malu. Yang kedua, iya kalau bisa diterima dengan baik sama orangnya. Nah, kalau malah dibenci gimana? Nanti kalau malah memutus hubungan pertemanan selama ini juga bagaimana? Akhirnya tidak dia lakukan. Padahal melakukannya dengan meminta maaf itu lebih baik daripada membiarkannya. Dan seorang hamba dia harus bertaubat dari seluruh dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, wahai kaum mukminin, agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nah, yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca beberapa perkataan para ulama yang terkait dengan taubat, baik di dalam athar maupun di dalam tafsir Al-Quranul Karim. Disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Kata Umar, yudnikul abdu thumma yatubu fala ya'udu bihi. Seorang hamba terjatuh dalam dosa, kemudian dia bertaubat, lalu dia tidak mengulangi dosa itu kembali. Yang disebut dengan taubatan nasuha adalah seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, lalu dia tidak ulangi dosa itu kembali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dalam kitab Az-Zuhud lil Imam Ahmad, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, tarkul khati'ati aisar min talabit taubah. Wahai anak keturunan Adam, menjauhi dan meninggalkan dosa itu lebih baik daripada mencari taubat. Artinya jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan kesalahan. Gak apa-apalah salah hari ini, besok kan bisa bertaubat. Karena mungkin kesalahan itu sifatnya menggoda hati, kan bu? Sifatnya menggoda hati. Sudah sekian lama dia tinggalkan dunia musik, kan bu? Dunia musik sudah dia tinggalkan. Dulunya jago gitar, dari kunci A sampai kunci Z bisa dia, kan gitu. Bisa semua, sudah. Sambil merem pun bisa. Semua jenis bisa. Sudah dia tinggalkan. Masya Allah ngaji. Sudah. Suatu saat dia lihat tetangganya main gitar, masih baru belajar main gitar. Dalam hati, orang ini kok main gitar kok jelek sih. Karena kan dia punya ilmu, pernah punya ilmu. Ini cara main gitarnya gak bagus ini. Tahan tangan begitu. Nanti merusak nada, kan gak bagus. Merusak nada. Gimana, mau dibenerin apa enggak? Kan pikir-pikir, kan cuma sekali saja. Akhirnya diambil gitarnya. Ini kejadian nyata, bukan cerita yang saya buat-buat ini. Bukan cerita yang saya buat-buat. Ada memang kejadiannya, tapi orangnya nggak di sini. Nanti ada yang tersinggung. Apabila ada kesamaan nama dan tempat, ya mohon maaf. Ada kesamaan kejadian juga mohon maaf. Tapi yang jelas kejadian ini ada. Akhirnya gitar itu diambil, bukan gitu caranya, gini. Sudah, sebentar kan. Dia tergoda karena ada satu dorongan yang kuat dari dalam hatinya untuk melakukannya. Kan sesuatu yang sudah dia geluti bertahun-tahun semenjak dia kecil, bahkan betul-betul ahli di bidangnya, seorang gitaris, melihat ada orang main gitar kok jelek sekali, nggak pas. Ini sebagai contoh kecil saja. Lebih berat untuk meninggalkan, lebih mudah untuk meninggalkan kejadian seperti ini daripada nantilah bisa taubatkan dengan sedikit. Karena apa? Tidak ada jaminan. Kalau seorang hamba yubashir az-dzanba, dia langsung melakukan perbuatan dosa, tidak ada jaminan setelah dia selesai dari perbuatan dosa itu kemudian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Belum tentu. Siapa yang bisa menjamin? Itu contoh untuk yang kita, kan gitu. Contoh untuk yang kita. Belum nanti di HP milik temennya misalnya, koleksi musik jadul. Jadul itu zaman kalau itu jadwel. Ini jadul zaman dulu, bukan zaman doeloe. Kalau zaman doeloe itu jadwel. Ini jadul zaman dulu. Iseng-iseng buka-buka. Oh, ini grup musik zaman saya dulu ini. Buka lagi foldernya. Kok lagu yang pernah saya hafalkan dulu ya. Pintu terakhir ini kan gitu. Karena sudah lama nggak main musik kan gitu. Sudah lama meninggalkan senang untuk mendengarkan musik, sudah diganti dengan murotal. Cuman ngecek.
Awalnya kan cuma buka HP kan, begitu buka HP, pinjam HP-nya ya, buka. Oh, full musik ini. Buka. Ini grup musik zaman saya SMA dulu ini. Buka lagi, kok judulnya masih ada. Berapa kilobit ini? Cuma 4 menit. Pas. Cek, jangan-jangan suaranya beda. Jangan-jangan suaranya beda. Cetek dibuka, barulah mengalun. Gitu. Cepat segera dia tuh cetek. Cuman memori yang sudah sekian lama hilang, sudah mulai terpancing, ada indikator sensor panasnya itu. Sudah sekian lama terlupa, baru dengar sedikit nadanya, iya, kembali terngiang di telinga. Jangan main-main. Yang seperti itu sering sih terjadi. Tetapi kita kembali mengingat nasihat dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, ya ibna Adam, tarkul khati'ati aisar min talabit taubah. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala juga beliau mengatakan, ketika beliau menjelaskan tentang taubat nasuha, beliau katakan an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha mujmi'an 'ala an la ya'uda bihi. Dia sebagai hamba benar-benar menyesali kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Artinya kita sendiri sebenarnya bisa mengukur benar atau tidaknya taubat yang kita lakukan. Belum dan jangan orang lain yang mengukurnya. Kita sendiri pun bisa menilainya. Meskipun alasan bisa dibuat-buat, tetapi sebenarnya kalau kita dengan jujur menilai diri sendiri bisa mengetahui sebenarnya taubat kita selama ini adalah taubat yang nasuha ataukah taubat yang bukan nasuha. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah taubat yang akan ditolak olehnya. Nah, dalam satu pekan taubat dilakukan sampai berkali-kali. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, setiap kali hambaku berbuat salah, dia menyadari ia punya Allah, meminta ampun, diulang lagi, terus diulang lagi. Allah selalu membuka taubatnya. Nah, tetapi ini adalah bermain-main dalam taubat. Nah, wal iyadu billah. Salah satu syarat sah taubat yang seperti kita sebutkan tadi adalah muzmi'an 'ala an la ya'uda bihi. Dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Wa qala fiha aidan Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan tentang taubat nasuha itu apa? Kata beliau, nadamun bil qalbi, menyesal di dalam hati, wastighfarun bil lisani, mengucapkan istighfar menggunakan lisan, wa tarkun bil jawarihi, dia tinggalkan dosa dan kemaksiatan itu sehingga tidak dilakukan oleh anggota tubuhnya, wa izmarun alla ya'uda, dan dia punya tekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Ya, meskipun diam-diam, meskipun sendiri-sendiri, meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar, meskipun dalam kegelapan dan keremangan malam, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengawasinya. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada hari kiamat nanti dia berusaha mencoba untuk berdusta, bisa dia berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan terlihat bahwa dia adalah hamba yang berdusta. Ketika dikunci mulutnya, bibirnya, lisannya, sehingga yang berbicara adalah tangan dan kakinya, kulit dan rambutnya, akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat nasuha itu sangat penting sekali selalu diingat, bahwa rukun untuk benar-benar bertaubat dari sebuah dosa adalah menyesali dengan hati, selalu beristighfar menggunakan lisan, dan tidak mengulangi lagi apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Kemudian Al-Imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala
Al-Imam Abu Hazim rahimahullahu taala, beliau mengatakan inda tashihid dhamair tughfarul kabair idza azama al-'abdu 'ala tarkil atham ammahu al-futuh. Al-Imam Abu Hazim rahimahullahu taala berpesan untuk kita, pada saat seorang hamba meluruskan dan mengikhlaskan hati di dalam bertaubat, maka dosa-dosa besar yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza azama al-'abdu 'ala tarkil atham, kalau seorang hamba telah bertekad, bercita-cita kuat untuk meninggalkan dosa dan maksiat, ammahul futuh, maka kemenangan demi kemenangan, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan terus berdatangan untuknya. Akan terus berdatangan untuknya. Seorang hamba misalnya yang telah berusaha, berdagang, berbisnis ini dan itu, sekian banyak cara dan langkah telah dia tempuh, seakan-akan dia menghadapi sebuah dinding yang tebal, sulitnya bukan main menembusnya ini. Kenapa seperti ini hasilnya tidak begitu menggembirakan, kecil? Maka banyak-banyaklah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Mungkin banyak kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala untuk kita belum ditegakkan. Atau mungkin kemungkinan yang lain yang membutuhkan kita untuk segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang kesulitan di dalam menghafal Al-Quran, seorang hamba yang merasa dan mengatakan kesulitan untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya ini kalau belajar hari ini, belum kita berpisah dari majlis, saya sudah lupa apa yang Ustaz sampaikan. Apa yang saya baca belum sehari sudah hilang. Bagaimana tidak akan hilang? Bagaimana tidak akan pergi? Kenapa kemudian tidak menetap di dalam hati dan ingatan kita setiap ilmu yang kita baca, jika keadaan kita sehari-hari seperti ini? Kita tanpa ada pengingkaran di dalam hati, tidak disertai kebencian terhadap kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, kita kemudian melakukannya, menikmati ini lebih cantik daripada yang sana, kan begitu. Meskipun sesuatu yang biasa terjadi, akan tetapi ini adalah maksiat yang akan menghalangi seorang hamba dari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Mungkin penyebab kita sulit untuk belajar, sulit untuk menimba dan menuntut ilmu, karena kesalahan yang kita perbuat sendiri. Dan sekian banyak hamba yang menginginkan kebaikan tetapi tidak pernah dia mendapatkan, atau dia tidak pernah menemui dan mencapai kebaikan yang dia inginkan, sebab karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dia tidak segera bertaubat darinya. Wal-iyadzu billah. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, beliau berkata, alladzi hajaban nasa 'anil taubati tulul amal wa alamatu taibi isbalu dam'ah wa hubbul khalwah wal muhasabatu lin nafsi inda kulli hammah. Nasihat ini sangat berharga. Kata salah seorang ulama, Yahya bin Mu'adz rahimahullah, yang menghalangi kita dari taubat itu karena angan-angan panjang kita sendiri. Nanti, besok. Nantilah selepas saya berbuat ini. Nantilah selepas sekolah. Nanti selepas kuliah. Nanti setelah kerja. Ini dan itu. Karena punya tulul amal, angan-angan yang panjang, akhirnya dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, tanda seorang hamba itu benar-benar jujur dalam taubatnya adalah mengalirnya air mata membasahi pipinya. Dia senang menyendiri
menyendiri dalam ibadah, menyendiri untuk mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dalam rangka meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda jujurnya seorang hamba yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bertaubat tetapi sekalipun dia tidak pernah menangis. Sekalipun dia tidak pernah menangisi kesalahan yang telah dia perbuat. Dia ingin bertaubat tetapi tidak pernah dia bangun di malam hari sendiri. Dia melaksanakan salat sunnah. Kemudian setelah itu dengan seorang diri dia ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan maaf darinya. Wal muhasabatu linnafsi inda kulli hammah. Tanda seseorang yang benar-benar bertaubat adalah dia muhasabah, introspeksi diri dalam setiap persoalan dan kesulitan yang dia hadapi. Setiap kali dia mendapatkan kesulitan, masalah, dia ingat-ingat kembali, apa kesalahan saya? Ketika ingin menyelesaikan satu persoalan, begitu sulit, tidak mudah menyelesaikan persoalan tersebut, ini dosa apa yang telah saya perbuat? Maka untuk menyatakan diri telah bertaubat dari satu bentuk dosa dan satu bentuk kesalahan itu membutuhkan tanda dan bukti. Beberapa bukti yang beliau sebutkan di sini, yaitu oleh Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, sebenarnya cukup untuk menandakan benar atau tidaknya taubat yang dilakukan oleh seorang hamba. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan at-taubatu min afdali maqamatis salikin. Bertaubat itu termasuk kedudukan hamba yang tinggi. Li'annaha awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Karena bertaubat itu selalu menyertai kehidupan seorang hamba. Pada permulaan hidupnya, di pertengahan hidupnya, dan di akhir hidupnya. Alangkah menyedihkan sekali keadaan seorang hamba yang meremehkan perkara taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya sehingga sampai meninggal dunia pun dia belum bertaubat dari dosa tersebut. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, keadaan yang sangat menyedihkan. Agar hamba tidak bermain-main dengan dosa. Disebutkan dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bisa menulis Al-Qur'an yang diturunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebuah dosa yang dia perbuat, dia kemudian meninggalkan Madinah, bergabung dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, Ahlul Kitab. Ketika dia bergabung dengan orang-orang Ahlul Kitab, dia katakan Muhammad itu, apa yang dia sampaikan sesungguhnya berasal dari saya. Buktinya ini, dia punya catatan surat Al-Baqarah. Lihat, oh iya sama. Dia telah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, padahal dahulunya dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hambanya. Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Rasulullah SAW dari orang-orang yang jahat. Kalau benar dia jahat, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hal ini mungkin terjadi pada orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, tentu hal ini sangat mungkin sekali terjadi pada diri kita yang sangat jauh dari beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menghukum orang tersebut dengan kematian. Orang-orang ahlul kitab menyiapkan kuburnya, digali, kemudian jasadnya diletakkan dalam lubang tersebut dan ditutup. Tetapi keesokan harinya kuburan itu terbongkar terbuka dan jasadnya terlempar di tanah yang lain. Kata orang-orang ahlul kitab, ini ada mungkin yang tidak baik, yang jahat. Kita kembalikan lagi jasadnya. Dikembalikan jasadnya ke dalam lubang tersebut. Dikubur kembali. Besoknya terbongkar lagi kuburan tersebut, jasadnya terlempar lagi di tempat yang lain. Sampai 3 kali hal ini terjadi. Akhirnya jasad itu pun dibiarkan lalu dimakan habis oleh burung-burung pemakan bangkai.
Waliyadzubillah. Bahkan tanah pun enggan menerimanya. Bahkan bumi pun menolaknya. Waliyadzubillah. Nah, tidak bisa kita bermain-main dengan dosa. Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yufariquhal 'abdu abadan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang hamba tidak akan mungkin bisa berpisah dari taubat selama-lamanya. Wala yazalu fiha ilal mamat. Dan hamba itu selalu harus berada dalam taubat sampai dia meninggal dunia. Nah, ini adalah keadaan seorang hamba. Tidak mungkin dia berlepas dari taubat. Karena taubat itu adalah sesuatu yang selalu dia butuhkan. Karena dia adalah orang yang selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa. Waliyadzubillah. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, su'ila Umar ibn al-Khattab 'anil taubatin nasuh. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang taubat nasuha itu seperti apa. Kata beliau, at-taubatun nasuh an yatuba ar-rajulu min al-'amali sayyi thumma la ya'udu ilaihi abadan. Taubat yang nasuha itu seseorang yang melakukan perbuatan jahat, kemudian dia bertaubat dari perbuatan jahat tersebut, lalu dia tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Sekarang, berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat, pernah kita lakukan, kemudian kita ulang-ulang terus kesalahan tersebut. Kesalahan yang sama, alasan yang sama, dengan sebab yang sama. Seakan-akan kita bukan hamba yang selalu mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah kita perbuat. Seorang mukmin tidak akan terperosok dalam lubang yang sama. Demikian ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi sebenarnya itu semua kembali kepada kejujuran. Ketika seorang hamba itu benar-benar jujur, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan untuknya jalan-jalan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, intasduk yasdukillahu bik. Kalau kamu benar-benar jujur, engkau benar-benar jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kejujuranmu itu. Tetapi seseorang yang bermain-main, maka suatu saat nanti pun Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan. Allah akan bongkar waliyadzubillah ketidakjujurannya. Nah, ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan tentang taubat dan nasuh yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala sama juga dengan keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang bentuk taubat dan nasuha, beliau mengatakan, alla ya'uda sahibuha lidzalika dzambi alladhi yatubu minhu. Taubat nasuha itu adalah orang yang pernah melakukannya, dia tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Nah, ini keterangan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Demikian juga keterangan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, at-taubatun nasuh ar-rajulu yudhnibu dzanba thumma la ya'udu fihi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam tafsir At-Tabari rahimahullah, taubat nasuha itu adalah seseorang yang berbuat dosa kemudian dia tidak mengulangi kembali. Nah, sama juga keterangannya dari Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Dhahhak rahimahullahu ta'ala, dan para ulama tafsir yang lainnya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sana ada sebuah pintu taubat yang selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang menginginkan kebaikan. Hendaknya kita yakini kebenarannya, kita yakini keberadaannya. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa taubat itu akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Nah, kita tentunya tidak menginginkan apabila kematian dan ajal itu telah datang kemudian kita akan beralasan, ma ja'ana min bashir
Kita berencana nanti pada hari kiamat kami akan mengatakan belum ada juru pengingat untuk kami. Belum ada orang yang menyampaikan hal-hal seperti ini kepada kami. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan menghidupkan para ulama dalam setiap generasinya untuk mengingatkan kepada seluruh umat. Nah, satu kesalahan yang kita perbuat, yang merasakannya bukan hanya kita sendiri, tetapi dosa dan maksiat yang diperbuat seorang hamba akibatnya pun akan dirasakan oleh orang-orang yang lainnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut, waspada akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus, akan tetapi itu semua akan merasakannya. Pernah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu memimpin sebuah pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan sebuah benteng kokoh milik orang Romawi. Membutuhkan waktu yang sekian lama, tidak berhasil juga benteng itu ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Maka Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala memerintahkan salah seorang kepercayaannya untuk memeriksa ada apa di antara kaum muslimin, anggota pasukan perang tersebut. Dicari dan dicari, dapat jawabannya. Disampaikan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala. Kata Az-Zubair bin Al-Awwam, besok pagi siapkan semua pasukan. Karena jawaban mengapa umat Islam belum juga berhasil menaklukkan dan menguasai benteng tersebut telah dipegang oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala. Besok harinya pasukan disiapkan semua. Apa yang dilakukan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala? Beliau perintahkan beberapa orang dari pasukannya untuk mengumpulkan kayu siwak sebanyak-banyaknya. Dipotong semua. Siwak itu dibagikan kepada setiap anggota pasukan. Bersiwaklah. Ternyata ada sunnah Nabi Muhammad SAW yang terlupakan. Kata Az-Zubair bin Al-Awwam, nanti teriakan yang pertama kita maju. Ikuti kalimat takbir yang saya ucapkan, Allahu Akbar. Sebelumnya orang-orang Romawi di atas benteng lihat ini umat Islam ngapain? Naik kuda semua atau yang berdiri, gerakannya kok sama. Lihat, Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut kepada orang-orang kafir satu yang dari benteng ini. Artinya taktik apa lagi nih? Kan begitu. Sudah gentar. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berikan izzah, kemenangan untuk umat Islam dengan cara melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang terlupakan. Sebuah kesalahan sebenarnya. Melupakan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kesalahan. Tetapi yang paling baik adalah segera sadar dan menyadari kesalahan tersebut, kemudian melakukannya. Setelah semuanya bersiwak, Az-Zubair bin Al-Awwam memimpin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sebab ini pasukan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala berhasil menaklukkan benteng tersebut. Perkara kecil menggunakan siwak, bukan perkara yang kecil. Maka jangan anggap kesalahan itu kecil. Lah cuma pakai siwak saja kok. Cuma pakai celana sedikit-dikit untuk mata kaki, kenapa sih kan gitu. Repot sekali ngurusin orang. Ya kita memang hidup ini untuk ngurusi orang. Kalau orang itu termasuk diri sendiri, ngurusi orang. Ngurusi orang. Betul ya? Memang orang yang kita urusi. Memangnya kita bukan orang. Kan gitu. Tapi jangan anggap kecil lah, jangan anggap remeh ajaran Islam meskipun itu mungkin kecil, cuma bersiwak. Manjangkan celananya di bawah mata kaki, kan bukan sombong. Nabi saja mengatakan pintar sekali berdalil. Yang penting kan tidak sombong. Rasulullah SAW pernah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala angkat dinaikkan. Karena Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, saya ini orang yang ahadu syiqqatai, salah satu pinggangku ini kok tidak seperti orang lain. Jadi kalau digulung dia turun sendiri,
sampai kadang-kadang menutup mata kaki. Ini gimana? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu wahai Abu Bakar tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong, ya kan? Asal gak sombong gak apa-apa. Padahal beda antara dia dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala karena beliau tidak seperti keumuman orang. Keumuman orang pakai sarung diikatkan sudah. Tapi beliau termasuk orang yang perutnya kecil, turun lagi. Yang ketiga, setiap kali sarung yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala turun dan menutup mata kaki, beliau segera mengangkatnya. Lah ini dari awal beli celana memang sudah panjang kok. Kan begitu. Dari awal memang sudah dipanjangkan. Tidak dia potong, kan berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau melihat Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irfa izarak," ditinggikan lagi sarungnya. Oleh Ibnu Umar dinaikkan. Kata Nabi, "Zid," tambah lagi, naikkan lagi. Kata Nabi, tambah lagi, dinaikkan lagi. Begitu. Sampai akhirnya di pertengahan betis. Sekarang pertanyaannya, apakah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala melakukannya karena sombong? Ketika beliau alaihi salatu wasallam menegur sahabat Abdullah bin Umar, jawabannya kan tidak. Jadi perkaranya bukan sombong ataukah tidak sombong. Karena banyak juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang isbal tanpa dikaitkan dengan sombong. Ketika seorang hamba tidak mau mengangkat dan meninggikan pakaiannya bagi yang laki-laki di atas mata kaki, itu tandanya dia telah sombong menerima kebenaran yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap kecil dosa, jangan anggap remeh kesalahan. Nah. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba bisa dengan mudah menghindari rintangan-rintangan yang besar. Tidak ada orang kemudian terpleset karena menginjak batu yang besar. Orang terpleset itu karena batu-batu yang kecil seperti itu. Sama halnya ketika kita terjatuh ketika melihat perbuatan dosa-dosa yang besar, insya Allah mudah. Banyak yang bisa meninggalkan ini. Mudah. Tapi hal yang kecil dan remeh seperti itu, terkadang kita menganggapnya remeh. Padahal kita tidak mengerti hukuman apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang meremehkan dosa. Jangan lihat besar kecilnya dosa yang diperbuat, tetapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa, terhadap siapa kita berbuat salah. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini yaitu taubat mudah-mudahan menjadi pembahasan yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua agar menjadi hamba yang at-tawwabun, hamba yang senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 70 kali minimalnya dalam sehari dan semalam kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, demikian juga setiap kali kita selesai melaksanakan sholat di pagi dan di petang hari, kita tidak lupa untuk memohon ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari sebelum kita tidur dan ketika bangun dari tidur, kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dibersihkan dari dosa. Nah, agar kita dibersihkan dari dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan barakahnya untuk kita bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Allah akan memberi naungan kepada anak muda yang menuntut ilmu. Apakah ini benar? Apa dalilnya? Sampai usia berapakah masa muda tersebut?
Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui, naungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala serta orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin karena terkait dengan naungan, mungkin terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang disebutkan dari salah satu dari 7 kelompok yang pada hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada juga syabun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anak muda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, sampai usia berapakah masa muda tersebut? Tidak ada keterangan yang pasti sampai berapakah usia itu. Nah, tetapi yang terpenting adalah istiqamah, istimrar dalam keadaan menuntut ilmu, demikian juga dalam keadaan ibadah. Wallahu taala alam bishawab. Kami sebuah keluarga yang memiliki anak lebih dari 4 dan belum baligh. Mohon nasihat bagaimana menjalin kedekatan dengan anak usia 7 sampai 12 tahun yang mondok berjauhan dari rumah orang tuanya, selain dengan doa dan telepon rutin. Nah, setiap anak membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Maka apapun bentuknya, selama hal itu dinilai dan dianggap sebagai bentuk perhatian dari orang tua, hendaknya dilakukan. Nah, misalnya berkirim surat. Kalau tadi dikatakan selain dengan doa dan telepon rutin, menulis surat. Kebiasaan yang sekarang mulai dilupakan karena sudah ada HP. Ngapain nulis surat? HP aja cukup. Ngapain nulis surat lewat pos, chatting nama email aja bisa. Kan begitu. Padahal ada satu nilai lebih, bahkan banyak nilai lebih yang tidak ditemukan pada selain surat. Pada selain surat, banyak hal. Nilai perhatiannya tentu berbeda antara dengan SMS atau telepon, maaf tolong sampaikan ke anak saya rindu. Ini dengan surat datang, tulisan tangan dari ibunya, tulisan tangan dari ayahnya, hanya untuk menanyakan kabarnya, nak gimana kabarnya. Ini penting, bisa dicoba insya Allah untuk anak, karena kita pun pernah menjadi anak-anak. Iya kan? Kita pun pernah menjadi anak-anak. Betapa bangga dan bahagianya ketika kita bisa mengoleksi surat-surat dari ibu. Saya sampai sekarang masih punya koleksi surat-surat dari ibu saya. Sampai hari ini. Alhamdulillah, numpuk. Sebagaimana ibu saya juga punya koleksi surat-surat dari yang saya pernah tulis. Dulu waktu saya masih di Yaman, ibu kalau sudah mulai rindu, tumpukan surat yang pernah saya tulis dari saya masih masih umur 11 tahun, bahkan umur 7 tahun sudah berpisah dengan orang tua, itu masih, jadi suratnya lucu-lucu suratnya. Gitu, suratnya lucu. Ibu minta ini, minta itu. Jadi kadang-kadang ibu kalau kita pulang ke rumah, nih lihat surat mobil waktu SD loh, lihat surat, waduh malu sekali. Alhamdulillah itu masih saya simpan. Jadi tips ini bukan tips yang dibuat-buat, tapi syai'un mujarrab, sesuatu yang sudah terbukti. Nah, sesuatu yang sudah terbukti. Bahkan saya pernah kirim surat untuk ibu saya, kurang lebih 100 halaman juga. Bayangkan. Mau coba? Nggak mau. Sampai 100 halaman pernah saya tulis. Itu penting. Cara yang kedua yang sering sekali terlupakan itu, memberi kiriman untuk anak tetapi hasil karya orang tua sendiri. Orang zaman sekarang pengen kirim, oh nanti saya titip anak saya, pergi ke toko, Maret itu kan banyak Maret sekarang, banyak Maret masuk, beli
biskuit ini, biskuit itu, bungkus, minuman set. Bagi anak, iya benar merasa diperhatikan orang tua, tapi tidak ada nilai lebih buatan pabrik. Iya kan? Apa yang bisa dia banggakan kepada teman-temannya? Lihat loh ini minuman ini dikirim oleh abiku sama umiku. Temannya di sini aja ada kok. Begitu. Tapi coba seorang ibu meluangkan waktunya membuatkan kue kering, kan gitu, masya Allah ya. Kue kering, kue basah. Atau ibunya kalau nggak bisa masak buat kue, ya belajar masak, belajar buat kue. Dibuatkan kue kering, dituliskan namanya, pakai pasta itu loh. Gitu. Untuk anakku yang tercinta, kan gitu. Bejo bin Supriyono. Misalnya kan gitu. Bejo bin Supriyono sudah. Antum bayangkan sekarang, semua yang ada di sini bayangkan, kalau kita yang menjadi anak-anak yang mendapatkan kiriman seperti itu, bangga apa enggak? Bangganya bukan main, dibuka, wah dapat kiriman dari abimu. Jangan-jangan aku, wah. Dibuka roti, bilang teman, lihat ini roti ini. Kan itu, bahkan nggak mau dia makan, dilihatin. Sungguh, ini banyak yang sesuatu yang sering terlupakan seperti ini. Pokoknya mengirim sesuatu yang serba instan, serba jadi. Serba instan, serba jadi. Pengen beliin pakaianku udah robek kemarin pas main bola kena kawat umpamanya. Oh, tanya ukurannya berapa nak? Ukurannya sekian, cari sana cari sini, kirimkan. Sesuatu yang biasa dikerjakan. Tapi kalau pertanyaannya tadi, cara apa selain hal-hal ini untuk bisa lebih mengikat kedekatan? Buat pakaian sendiri, kan begitu. Saya pun pernah mengalaminya karena ibu saya seorang penjahit. Iya, kalau ibunya penjahit bisa Ustaz, ibu saya bukan penjahit kok. Nah, tapi itulah yang saya alami, pernah pakaian kita dengan bangga ini jahitannya ibuku sendiri loh. Apalagi di kantongnya sini bagian depan ditulis namanya Rifki. Bayangkan pakai tulisan sulaman benang dan tangan halus seorang ibu. Mana Rifki? Umiku. Artinya dia tidak hanya terjalin kedekatan dengan orang tua, dia pun bisa berbangga kepada yang lain, kan seperti itu. Masya Allah. Atau jangan-jangan ada di antara antum yang belum pernah merasakan kenikmatan seperti ini. Dapat surat, dapat kiriman hasil karya dari orang tua. Kasihan. Jangan lakukan pada anak-anak antum nantinya. Yang belum pernah melakukannya, lakukan. Nah, insya Allah mereka akan sangat berbahagia sekali, akan bangga sekali. Kalau cuma telepon, semua orang bisa telepon. Tapi kalau dibuatkan roti terutama untuk ummahat, atau seorang ayah tidak bisa mengirimkan tidak bisa mengirimkan makanan, sesuatu yang bisa dia buat. Nah, yang bisa dia buat dengan tangannya, hasil karyanya, kan begitu. Misalnya buatkan meja belajar, ayahnya buatkan meja belajar ini, ya meskipun nggak terlalu halus, bukan kualitas nomor 1, tapi ini buatan ayah, buatan abi. Mereka sangat berbangga sekali. Pada kesimpulannya, hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa orang tua itu sangat perhatian kepada anak itu hendaknya dilakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu tadi 2 contoh saja. 2 contoh saya kira cukup insyaallah. Nanti kasih 3, yang 1 aja belum dilaksanakan reda. Apa ciri-ciri taubat yang diterima? Ciri-ciri taubat yang diterima seperti yang disebutkan para ulama tadi yang kita nukilkan adalah dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Itu yang paling terpenting. Ciri-ciri taubat yang paling menunjukkan bahwa hal itu telah diterima adalah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengulanginya kembali. Jika dengan mudahnya kita mengulangi kembali kesalahan dan dosa tersebut, artinya ada sesuatu yang tidak benar pada taubat yang kita lakukan. Nah,
Maka syarat-syarat taubat tadi hendaknya segera diulangi kembali, diingat kembali. Tetapi yang paling terpenting adalah faktor dari luar, lingkungan misalnya. Lingkungan sangat menentukan sekali. Kita pengennya baik, tapi teman-teman kanan dan kiri kita tidak baik. Kita inginnya bertaubat, tetapi sarana fasilitas itu selalu ada di depan mata kita. Maka, cara yang terbaik kalau sudah sampai dalam keadaan seperti itu, ingat kembali 5 pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Atau ingat salah satunya sajalah. Kalau tidak bisa mengingat kelima-limanya, mungkin cepat hilang hafalannya. Mungkin kalau ngafal ini, kalau ngafal rute bis dari sini sampai pulang kampungnya, hafal sekali. Nama jalan-jalan di kota Bandung hafal. Ahmad Yani, oh sebelah sana. Panjaitan, oh di sebelah sini. Tapi yang paling terpenting tadi, ingatlah salah satu dari 5 pertanyaan tersebut. Apa yang mesti kita lakukan bila kita sering berulang-ulang berbuat dosa lalu taubat dan berulang-ulang lagi? Bagaimana agar kita bisa bertaubat nasuha? Itu tadi telah kita jelaskan, alhamdulillah. Taubat nasuha, syarat-syaratnya telah disebutkan di depan tadi. Adapun ketika hal itu terjadi berulang-ulang, asalkan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan keikhlasan dan kesungguhan serta kejujuran, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerimanya. Apakah bisa seseorang taubat dari kesalahan-kesalahan yang sudah merupakan tabiatnya, misal pemarah, pelupa, ceroboh dan lain-lain, sehingga seringkali terulang padahal sudah niat taubat dan selalu istighfar, setiap sifat jeleknya muncul. Yang kedua, bagaimana kalau kita pernah memakai barang tanpa izin yang punya, atau meminjam barang tapi setelah lama dan mau minta ridho orangnya atau mau mengembalikan orangnya sudah sulit ditemui, entah ada di mana. Yang pertama tadi, pertanyaan apakah bisa seorang bertaubat? Tentu bisa. Kalau pertanyaannya apakah bisa seorang bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang seperti ini, bisa, sangat bisa sekali. Yang perlu diingat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pertanyaan pertama, husnul khuluq, akhlak yang baik itu ada syai'un tabi'i, ada syai'un muktasab. Ada akhlak baik yang memang tabiat orang itu memilikinya. Senang membantu, senang memberi, senang senyum. Memang dia dari kecil memang orangnya dikenal murah senyum. Ini syai' tabi'i. Ketika dia belajar agama, bahwa senang senyum kepada saudaranya adalah sedekah, senyum kepada saudaranya adalah sedekah, adalah ibadah. Dia semakin perbaiki lagi. Maka itu bukan hanya kebiasaan dan tabiat dia dari kecil yang senang dan senyum, murah senyum, tetapi dia niatkan itu sebagai ibadah, amalan saleh, bermakna. Di sana juga ada syai'un muktasab, sesuatu yang harus dicari dan diusahakan. Memang wajahnya orang lihatnya kok wajahnya kok cemberut, padahal nggak cemberut itu. Gitu. Orang ini kok marah terus sedih. Dia memang bentuk lekuk dan raut wajahnya seperti lekuk raut wajah orang yang sedang marah dan sedih. Tetapi itu bisa diusahakan dengan senyum, meskipun kelihatan kok kepaksa senyumnya. Itu bukan urusan kita, asal kita sebagai pelakunya telah berusaha, terpaksa ini. Tidak seperti itu. Orang yang pemarah tadi seperti yang disebutkan, misalnya pemarah. Ketika seseorang punya sifat pemarah, gampang emosi, cepat marah, bukan berarti sebagai pembenaran. Ini sudah tabiatnya, Ustaz, nggak bisa dirubah. Bisa dirubah. Bisa dirubah. Sekian banyak contoh para sahabat Rasulullah SAW yang punya sifat dan perangai buruk pada masa-masa jahiliyah. Apakah mereka bisa merubahnya? Bisa. Hanya tadi memang syai'un muktasab. Muktasab itu sesuatu yang harus diusahakan, diperjuangkan. Pelupa, ceroboh. Pelupa misalnya, dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Sebenarnya banyak cara terapi, misalnya kalau ada sesuatu yang penting dicatat, ditulis, masukkan di sini. Lah cara-cara seperti ini tidak mau ditempuh, ya akhirnya pelupa terus. Pelupa terus. Cuman salah satu cara seperti itu. Pelupa ya? Iya, pelupa. Ya sudah, hal-hal yang penting yang tidak ingin terlupa dicatat di kertas, simpan di kantongnya. Dikit-dikit lihat, dikit-dikit lihat. Secara tidak langsung dia telah dilatih untuk tidak lupa kalau di kantongnya ada catatan. Iya, efeknya bagus sekali, positif sekali. Dikit-dikit, oh iya,
lihat catatan dulu. Oh iya benar, catat dulu. Oh iya benar. Tidak semata-mata yang tertulis, tetapi aktivitas dia untuk melihat catatan itu sudah melatih dia untuk mengingat terus. Kan? Jangan, saya ini pelupa Pak Ustaz. Tetapi tidak ada usaha, jangan. Yang kedua, pernah memakai barang tanpa izin yang punya atau meminjam barang tapi setelah lama dan mau minta ridho orangnya atau mau mengembalikan orangnya sudah ditemui entah ada di mana, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lawang sadarnya juga setelah orangnya nggak ada, kan sudah di luar batas kemampuan kita, mau dicari juga tidak. Nah, harus dicari meskipun ke ujung dunia. Itu namanya memberatkan, kan begitu namanya. Kita benar-benar bertaubat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Anak punya teman yang dulunya telah benar-benar bertaubat, namun 4 tahun kemudian dia balik lagi kepada kekelaman masa lalunya. Mohon nasihatnya. Nasihatnya ya agar selalu mengingatkan teman tersebut. Mengingatkan itu, ikhwati fillah rahmani wa rahmatullah, mengingatkan teman, menasihati teman itu tidak selalu dilakukan dalam bentuk kalimat-kalimat langsung. Kamu ini buaya tobat. Tidak selalu dengan kata-kata seperti itu. Tidak mesti to the point kata orang. Kamu ini dulu kan pernah taubat, maka sekarang kayak gini. Kamu kemana? Tidak mesti dengan cara seperti itu. Cara yang paling termudah untuk kita lakukan dan termudah bagi dia untuk menerimanya adalah dengan menjalin hubungan atau komunikasi terlebih dahulu. Kita punya teman sekian lama dia bertaubat, setelah itu dia kembali lagi. Seringnya yang dilakukan adalah justru malah dijauhi dan ditinggalkan, kan begitu. Allah si fulan tuh nggak bener taubatnya. Baru berapa tahun kok kembali lagi seperti dulu. Akhirnya ditinggalkan, dijauhi. Justru dia akan semakin jauh. Nah, tetapi bagaimana kita sebagai orang yang pernah dekat dengan dia, bersabar untuk datang ke rumahnya. Tidak ada masalah yang dibicarakan, hanya datang, gimana kabarnya? Bagus, ini saya bawa oleh-oleh buat kamu, gini. Ngobrol sekarang apa kegiatannya, ini semua. Udah, ya cuma rindu aja sih sama kamu, sama antum, ini. Terus udah bisa minta nomor HP-nya, ya udah pergi. Artinya berpisah. Yang kedua begitu lagi. Jadi tidak ada pembicaraan tentang kamu begini, kamu begitu, tidak. Tetapi kita berusaha membangkitkan memori dia, kenangan dia, bahwasanya dia pernah begini dan pernah begitu. Pernah bersama dengan kita. Ayo saja, makan. Makan di mana? Ada rumah makan enak sekali. Dicarikan rumah makan yang dekat tempat masjid yang biasa dipakai taklim dulu. Pas warung soto di depan masjid yang biasa dan rutin digunakan taklim sampai zaman dulu. Tanpa kita bilang, itu dulu tempat taklim kita kan. Biarkan dia sendiri yang begini. Itu seringnya orang tersinggung itu karena kita menasihatinya secara langsung. Antum ini kok seperti ini sih sekarang. Kita butuh pendekatan dan pendekatan Allah. Lebih utama mana? Sabar untuk tidak melakukan maksiat atau sabar dalam menjalankan ibadah? Yang lebih berat itu lebih utama. Yang lebih berat adalah lebih utama. Tetapi wallahu a'lam bishawab, masing-masing tergantung kondisinya. Meskipun secara umum bersabar untuk melaksanakan ibadah itu lebih berat. Nah, melaksanakan ibadah itu lebih berat. Wallahu a'lam. Tergantung kondisinya nanti. Karena per kasus berbeda. Mohon beritahukan kiat-kiat agar kita tidak terjerumus lagi kepada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sementara ajakan atau pengaruh buruk untuk berbuat maksiat begitu banyak. Nah, memang seperti yang saya sebutkan tadi, faktor terbesar kita sulit untuk bertaubat. Dan faktor terbesar kita kembali lagi pada kesalahan yang telah kita bertaubat darinya adalah pengaruh dari luar. Teman dan fasilitas-fasilitas yang ada. Itu yang paling berat. Maka yang terbaik adalah menjauhi fasilitas-fasilitas itu yang akan menjerumuskan kembali kepada kesalahan yang sama, serta menjauhi teman-teman yang sangat memungkinkan sekali untuk terjerumus dalam perbuatan yang sama. Saya punya seorang kenalan teman. Masya Allah,
Allah Subhanahu wa taala tolong dia, walhamdulillah. Dia orang Sulawesi. Di kampungnya teman-temannya teman-teman yang jelek semua. Karena dulu memang masa mudanya dia juga bersama dengan mereka. Allah berikan rezeki untuknya, jadi orang kaya, sering didatangin temannya, dimintai uangnya, mau ditolakkan juga sulit. Teman-teman sendiri untuk acara ini, untuk acara ini, makan-makan, minum-minum, besok acara malam mingguan. Padahal dia punya keinginan baik. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan kampung halaman yang Sulawesi itu, dia jual barang-barangnya, kemudian dia pindah di Jawa. Walhamdulillah, di Jawa Timur tepatnya, bukan di sini, nggak ada orangnya. Cara yang terbaik. Setelah itu dia tenang juga. Karena teman-teman buruknya yang biasa di sekeliling dia sudah berpisah. Tanya, kenapa? Mau kemana pindah? Ya pindah, cari suasana baru. Selesai, dia sudah memutuskan diri dari tali-tali yang biasa mengekang dia. Alhamdulillah. Cuman adakah kita punya keberanian seperti sang kawan kita ini? Berani nggak seperti dia ini? Sudah betul-betul tinggalkan, cari tempat yang lain. Bagaimana solusi untuk menghilangkan kebiasaan onani pada remaja? Dan apa hukum onani sendiri? Hukum onani disebutkan para ulama termasuk kegiatan yang diharamkan dan dilarang. Diharamkan dan dilarang. Alhamdulillah para ulama telah menulis dalam sebuah risalah, beberapa risalah, demikian juga fatwa-fatwa ulama menjelaskan bahwa onani adalah sesuatu yang diharamkan. Solusi untuk menghilangkannya adalah menghindari dan menjauhkan dari sebab-sebab yang mendorong si pelakunya untuk melakukannya. Bagaimana dia berusaha untuk menghilangkan sementara faktor-faktor pendorongnya tidak dia hilangkan. Kemudian yang berikutnya dia perbanyak aktivitas. Aktivitas yang sifatnya bersama, bukan aktivitas yang sifatnya sendiri. Kegiatan seperti ini pada kenyataan dan pada prakteknya terjadi dan dilakukan ketika dia dalam keadaan sendiri. Maka usahakan jangan sendiri pokoknya. Ngekos jangan sendiri. Ngekos jangan sendiri, repot. Kalau sudah ngekos sendiri, tutup pintu, tutup jendela, tidur. Iya kan? Tidur. Kalau ngekos sendiri, apa yang kita perbuat sudah terserah. Jadi apa? Kamar-kamar milik kita sendiri. Begitu. Kamar milik kita sendiri. Alhamdulillah, artinya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau bisa sibukkan semua, pulang ke kos-kosan, pulang ke rumah sudah capek, tidur. Sudah nggak mikir apa-apa. Besok bangun, kok terus? Besok bangun misalnya. Besok bangun sudah dalam keadaan aktivitas yang lain. Nah, kemudian cara yang terbaik, wallahu a'lam, berdasarkan pasien kami, cara yang terbaik adalah meminta. Jangan lakukan sendiri, bahaya. Meminta kepada orang yang terpercaya. Untuk anak-anak muda zaman sekarang ini cara yang paling efektif. Cara paling efektif. Tapi harus ikut manut sama nasihat ini. Minta kepada orang. Semangat sekali. Enggak dengarkan, insyaallah. Minta kepada Enggak, ada sebuah kejadian lucu ya. Minta kepada seseorang untuk mengumpulkan artikel-artikel kesehatan yang menunjukkan dampak negatif dan dampak buruk dari kegiatan onani. Sudah. Jangan cari sendiri. Kalau cari sendiri nanti milih-milih. Bisa dipahami nggak? Minta kepada teman yang bisa dipercaya, kepada dokter, tolong carikan untuk saya sekian banyak makalah materi yang menunjukkan onani itu menyebabkan madarat atau dampak-dampak buruk dan negatif. Dibaca. Jadi yang kita baca yang efek buruknya saja. Jangan sekali-kali baca, oh nggak apa-apa kok, kata dokter Boyke. Oh itu kan juga proses siklus tubuh manusia, mau tidak mau juga harus dikeluarkan. Jangan baca yang seperti itu. Ini ternyata tidak menyebabkan impotensi kok. Yang seperti ini jangan sampai dibaca. Kan begitu. Ini yang dibaca ya dibanding-bandingin dong. Yang nggak bisa karena ulama sudah mengatakan haram.
Karena ulama sudah mengatakan haram, lihat sisi negatifnya, kan begitu. Ini cara paling ampuh, silakan dicoba. Silakan dicoba. Tapi jangan cari sendiri sekali lagi. Kalau cari sendiri nanti repot. Oh, ini katanya ini nggak apa-apa, ini iya. Bahasa yang ini akan menyebabkan kemandulan, susah tidur, jantungan, namanya, tulang keropos. Yang seperti itu yang dibaca jadinya terus wah gitu. Selain ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tarhib, artinya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kalau kita keluar dari rumah, banyak godaan-godaan yang kita jumpai, seperti melihat wanita yang bukan mahram, apalagi di daerah Bandung ini. Tulisannya seperti itu. Apakah setiap kali kita melihat wanita yang bukan mahram akan berdosa? Nah, yang berdosa adalah ketika kita menikmatinya, kemudian tidak mengingkarinya dalam hati. Adapun sesuatu yang kita sendiri sulit untuk menghindarinya, dan itu memang dalam praktek kesehariannya sulit. Nah, karena kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah pun sama yang dilihat, kan begitu. Maka yang paling terpenting adalah kita mengingkari bahwasanya hal-hal seperti itu adalah yang mungkar. Yang kedua, kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak menikmatinya, segera menundukkan pandangan dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha tersebut dengan sholat taubat atau dengan sholat sunnah biasa. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa di sana ada sholat taubat. Artinya ketika seorang hamba terjatuh dalam dosa, kemudian dia melaksanakan sholat taubat itu dengan tata caranya tersendiri, maka dosa itu akan diampuni. Tetapi hadis-hadis yang seperti itu disebutkan para ulama adalah hadis-hadis yang mungkar, sehingga tidak bisa diamalkan, sehingga tidak ada sholat taubat. Dasar-dasar atau dalil yang menunjukkan adanya sholat taubat adalah dalil-dalil atau hadis yang mungkar. Maka bertaubat dengan cara yang seperti telah dijelaskan para ulama tadi. Tidak ada amalan khusus, ibadah khusus dalam bentuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita dalam berucap dan beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.